Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita yang mulia ini, melainkan kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya segala puji dan nikmat itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya lisan-lisan kita dibasahi dengan memuji Allah, dengan ucapan Alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana doa kita dalam salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadanya lah kita beribadah, dan itulah tujuan kita diciptakan. Tapi kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita dengan baik, dengan selamat, kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita senantiasa pun beristighfar kepada Rabbul Alamin, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sungguh dosa-dosa itulah yang membuat kita berat untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Dosa-dosa itulah yang membuat banyak musibah silih berganti yang menimpa kehidupan kita. Dan tentunya kita pun berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Ingat, Allah minta kita sungguh-sungguh, bukan seperti orang-orang yang beriman berada di tepian, tapi Allah minta kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, man asya 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu pola, maka Allah akan wafatkan dia di atas pola tersebut. Maka siapa yang bersungguh-sungguh di atas ketakwaan kepadanya, maka Allah akan wafatkan dia di salah satu jalan ketakwaan. Dan itulah pesan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita semua, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Allah memanggil kita dengan makhluk yang bernama manusia, agar kita sadar bahwa kita hanya makhluk yang bernama manusia, tidak akan bisa menjulang tinggi seperti gunung dan tidak akan bisa menembus bumi. Dan kita semua pasti akan merasakan kematian. Maka sadarlah kita bahwa kita hanya makhluk yang bernama manusia. Dan Allah tegaskan lagi, bahkan engkau diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam, lalu dengannya diciptakan pasangannya Hawa. Maka dengan jalan itu berkembang biak menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah perintahkan kepada kita bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita untuk menyambung, untuk menjaga silaturahim, jangan pernah memutusnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar. Apa itu? Ucapan yang landasi dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang perkataannya benar di atas ilmu, maka Allah berjanji Allah akan perbaiki amal-amalnya. Yang tadinya amalnya bercampur antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, lalu Allah kokohkan dia di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti seruan Allah, atiullah wa atiur Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, maka sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam setiap khutbah hajatnya, beliau bersabda, sebaik-baik kalam kalamullah, Al-Quran. Maka hendaknya kita berpegang teguh di atas Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang mukmin menggigit dengan gigi geraham mereka Al-Quran wa sunnah. Dan Nabi menjamin tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Dan kata Nabi SAW, seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, tidak datang dari Allah, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang terjatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan terjatuh kepada suatu perbuatan yang baru dalam agama ini. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru, maka dikhawatirkan dia akan tersesat, walaupun dipandang indah oleh manusia, walaupun disetujui oleh seluruh manusia. Dan siapa yang tersesat maka berakhir yakni di dalam api neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Umat Islam, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh yakni para sahabatnya tanpa terkecuali, karena kita ahlu sunnah, dan ahlu sunnah itu mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Sebuah penyakit yang bahkan bisa menghancurkan amal-amal ibadah seorang mukmin. Dan sebuah penyakit ini ketika sudah kronis akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lebih berbahaya. Dan penyakit itu bernama hasad. Allah. Dan penyakit ini mengenai kepada semua lini. Bisa terkena pada laki-laki, bisa terkena pada perempuan, bisa terkena pada orang yang sudah tua, maupun terkena pada orang yang masih muda. Bahkan tidak hanya mengenai orang awamnya, ahli ilmunya pun bisa terkena penyakit ini. Allahu Akbar. Berapa banyak hari ini orang berilmu, dia paham Al-Quran, dia paham sunnah, tapi hasad kepada sesama pendakwah. Ada apa? Bahkan ada kajian ditutup, ada kajian dibubarkan. Salah satu penyebabnya apa? Hasad. Karena hasad ini sangat berat. Ini penyakit kronis. Dan perlu antum ketahui, bahkan dosa pertama kali yang dicatatkan di alam semesta ini dosa apa? Hasad. Oke, ini bukan perkara ringan, ini perkara yang baik. Pertanyaannya bagus ya, semoga Allah memberikan kebaikan untuk anda. Yang pertama, adapun apakah yang terjadi kemarin musibah demonstrasi maksud Bapak besar-besaran, apakah di situ ada hubungannya dengan hasad maka kita katakan wallahu a'lam, tapi yang jelas hasad pasti ada dimanapun hasad pasti ada, termasuk saya katakan mengenai pejabat-pejabat banyak orang-orang memposting kehidupan yang bermegah-megahan, akhirnya dilihat oleh orang-orang awam dan orang-orang yang sedang kesusahan, maka timbul hasadnya lalu dipermainkan oleh syaitan. Akhirnya syaitan menjadikan dia anarkis, merusak, kesana kemari mengambil hak yang bukan haknya. Terlepas para pejabat itu bisa bertolak, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita, kita juga nggak boleh menzalimi orang
Lain, karena kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman, tapi harus ditegakkan di atas keadilan, di atas hukum. Ya. Maka semua ini tadi, apakah ada hasad? Jelas ada hasad. Ya. Tapi di sini tadi adalah hasad yang batil, jelas. Karena hasad di dalam perkara dunia. Ya. Maka ya, ini karena kejahilan, bentuk kejahilan, dan ini bentuk kenyataan bahwa kaum muslimin ya masih perlu banyak terus untuk memahami agamanya, ya, agar dia bisa mengetahui mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus ditinggalkan, ya, mana yang harus ditinggalkan. Karena kerusakan yang ditimbulkan, contoh kayak kemarin demonstrasi itu hasil dari di audit terbaru, itu kerusakan yang ditimbulkan hampir sekitar 900, hampir 1 triliun kerusakan yang berdampak di perbuatan itu. Nah sekarang yang dipakai uang siapa lagi yang benerin? Ya uang kita lagi Pak, uang siapa lagi? Artinya yang bayar ya kita lagi Pak. Ya, jadi jangan sampai berpikir ketika melakukan kerusakan itu yang nanggung orang lain, bukan. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang akan lebih susah. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya menyikapi sesuatu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan Bapak yang kedua, ya, apakah kita boleh hasad ke tempat rumah ibadah orang lain, ya, agama lain kita hasad? Maka tidak dikatakan hasad itu namanya. Itu kebencian karena iman. Ahubbu fillah wa hubbu fillah. Ya. Hasad itu kan kita iri dengan bentuk kenikmatan. Ya. Bagaimana bisa kita katakan dia sedang menyembah sesuatu selain Allah untuk kenikmatan? Itu kebatilan. Justru dia sedang berada dalam kesengsaraan orang itu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Justru kita doakan. Apa kita doakan agar mereka diberikan hidayah. Kalau melihat orang-orang yang kufur, maka kita doakan agar mereka diberikan hidayah. Ingat Pak, ahlu sunnah sifatnya adalah suka mendoakan, bukan suka melaknat, bukan suka menuduh. Ahlu sunnah itu hobinya suka berdoa, mendoakan kepada pemimpin kita. Makanya ahlu sunnah enggak suka jelek-jelekin pemimpin, enggak, jatuh-jatuhin orang, enggak. Tapi kalau melihat itu memang jelas kesalahan, kita kritik betul itu kesalahan. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran wa sunnah. Tapi caranya setelah itu kita doakan pemimpin kita. Ya Allah, berikan pemimpinku menjadi pemimpin yang adil. Jadi berikan mereka hidayah. Doakan mereka. Pernah gak kita, saya tanya sekarang, pernah gak kita sholat tahajud sampai nangis, berdoa dalam setiap sujud kita, mendoakan pemimpin kita agar dia menjadi orang-orang saleh? Kan gak pernah. Kenapa bisanya hanya mengkritik? Kenapa nggak pernah mendoakan? Padahal ahlu sunnah sukanya berdoa. Doakan Pak. Dan kita semuanya sebagai pemimpin. Kata ya? Contoh, Bapak pemimpin di keluarga ya. Pertanyaan saya Pak, Bapak selama pemimpin keluarga pernah salah nggak? Sering kan? Kira-kira kalau anak Bapak tiba-tiba demo enak nggak? Bapak turun. Jangan jadi Bapak lagi turun. Karena Bapak salah gitu. Gimana Pak? Enak nggak digituin Pak? Semua orang tidak suka ketika kesalahannya diungkap di halayak, dijatuh-jatuhkan, dijadikan. Gak ada yang suka. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mau menasihati pemimpin, lihat apa kata Nabi? Ambil tangannya. Allah. Artinya ini gak semua orang yang bisa kan? Orang yang punya akses yang diberikan kewajiban. Ambil tangannya. Lalu berikan dia, yakni motivasi, berikan dia doa, berikan dia doa, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Setelah itu baru sampaikan nasihatmu. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka engkau telah menyampaikan nasihat. Itu tugas kita Pak. Sama istri nih, istri. Kita kan pemimpin kan. Coba Pak, kalau istri kita Pak ngomong ke kita dengan suara yang keras, Bapak sudah tua, masih aja kayak orang nggak ngerti aturan. Bapak gimana? Enak gak digituin Pak? Ya, berantem tuh Pak. Tapi lihat kalau Bapak setelah malam mau tidur, ya, lagi ngobrol, diambil tangan Bapak. Kalau istri Bapak mengatakan, Pak, demi Allah, tidak ada kebaikan yang saya lihat kecuali kebaikan Bapak yang luar biasa baiknya. Setelah berjuang mencari nafkah buat aku, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Semoga Allah masukkan Bapak ke surga. Allahu Akbar. Lalu dia baru sampaikan. Nah, adapun Pak, saya ingin sampaikan ada sesuatu yang Bapak lakukan rasanya kurang tepat. Begini. Ya. Semoga Allah berikan Bapak petunjuk. Nangis loh tuh suami digituin Pak. Terima kasih wahai istriku, demi Allah aku tidak mendapatkan istri yang lebih baik daripada kamu. Pasti kita begitu kan? Sekeras-keras laki-laki diambil tangannya, maka dia akan lembut kepada istrinya.
Tapi kalau istrinya betah bilang, sudah tua ente, sudah nikah masih begitu aja. Sudah ngaji katanya tapi masih begitu aja. Akhirnya jadi naik. Maka jangan sampai kita kepada pemimpin kita yang menjatuhkan, doakan. Begitu pula kepada orang-orang kafir. Itu jelas Pak, bagi orang-orang kafir, bagi kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi bukan berarti kita mengambil hak mereka, bukan. Mengganggu mereka beribadah, merusak rumah ibadah mereka, bukan begitu. Islam mengajarkan dengan cara apa? Dengan mendoakan mereka, berdakwah dengan mereka kepada mereka. Salah satu dakwah kepada mereka dengan apa? Salah satunya dengan akhlak. Kan gitu kan? Dengan akhlak. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak. Hebat ya? Makanya saya katakan yang sudah ngaji ini harus makin lembut hatinya. Makin suka ngasih udzur, suka ngasih hadiah buat tetangganya. Kita punya tetangga kafir, berikan Pak hadiah makanan, masak kasih, cobain. Ya. Genteng bocor, butuh bantuan, bantu. Masalah. Tapi kalau masalah praktek agama, lakum dinukum waliyadin. Islam itu toleransinya betul-betul jelas dan fair. Tidak basa-basi. Adapun orang-orang kafir kadang-kadang basa-basi. Kalau mau ucapin selamat, selamat. Tapi saudara-saudara kita di Palestina dibunuhin kan? Kita nggak seperti itu. Kita kaum muslimin, kita tidak hanya dengan ucapan, tapi semua perbuatan kita toleransi. Tapi kita punya prinsip dalam masalah peribadatan, lakum dinukum waliyadin. Baik. Cukup? Ada lagi? Baik. Kalau sudah cukup ya, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan ilmu untuk kita semua. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melembutkan hati-hati kita ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.